Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jausan Iva. Nah, pada video kali ini kita akan memasuki bab ke-6 ya teman-teman, yaitu tentang basic configuration. Nah, pada video kali ini kita ada poin-poin penting yang akan kita bahas, yaitu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga reach about CLI, yang keempat yaitu IP service, yang kelima router OS login management user, yang terakhir yaitu group ya teman-teman. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah teman-teman, langsung saja masuk ke Pinet Lab. Nah teman-teman, sebelum ke Pinet Lab, teman-teman harus menyalakan virtual mesinnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan VirtualBox maupun VMware ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat MikroTik router OS dari Pinet Lab ya teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan terlebih dahulu, kemudian klik node MikroTik router OS. Kemudian di sini ngikutin default aja ya teman-teman. Yang kamu option ini itu dihapus semua. Nah, kemudian kalau sudah kita save ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, kemudian pilih network. Kemudian di sini nama atau private-nya net ini itu diganti ISP ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita milih tipenya. Di sini kita menggunakan manajemen corp ya teman-teman. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah itu kita bisa sambungkan ISP ini sama dengan MikroTik ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita save. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa menyalakan. Nah, di sini saya menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita nyalakan, klik kanan, kemudian start. Ini itu buat contoh untuk teman-teman yang belum membuat. Nah, ini itu caranya itu seperti ini ya teman-teman, kayak tadi. Kemudian kita bisa menyalakan. Ini sudah berwarna hijau, artinya sudah nyala ya teman-teman. Nyalanya itu klik kanan, kemudian start. Kemudian kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini secara default itu kita login admin ya teman-teman. Kemudian passwordnya itu sebenarnya kosong, tapi di sini saya sudah memasukkan sandi. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung mengecek IP-nya saja. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke Winbox. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya. Kemudian kita bisa refresh ya teman-teman. Kemudian connect. Nah, di sini kita akan mengset hostname ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengset hostname itu? Di sini itu ada 2 cara ya teman-teman, secara GUI sama CLI ya teman-teman. Nah, secara GUI itu teman-teman bisa buka sistem, kemudian identity. Nah, di sini teman-teman bisa menggantinya, pakai namanya teman-teman juga boleh, terserah teman-teman mau diganti apa. Di sini saya mau ganti nama saya, menggunakan nama saya, kemudian apply, klik OK. Nah, di sini secara otomatis akan terganti ya teman-teman. Nah, untuk cara yang CLI itu dengan sendiri itu teman-teman bisa buka terminalnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik Ctrl C. Nah, di sini teman-teman bisa tulis sistem, kemudian enter, identity, kemudian enter, kemudian set name sama dengan, di sini saya pakai rahasia ya teman-teman. Terserah teman-teman, itu opsional teman-teman
mau menggantinya apa. Di sini saya menggantinya rahasia, kemudian enter. Kemudian di sini kita print, enter. Nah, di sini secara otomatis akan terganti ya teman-teman. Tadinya yang namanya Hani, sekarang rahasia ya teman-teman. Nah, seperti itu cara mengset hostname user kita ya teman-teman. Nah, mungkin materi yang pertama hanya itu saja. Kita lanjut ke materi yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka Winbox-nya. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP address atau mengset IP address ya teman-teman. Nah, di sini itu ada dua cara, sama seperti mengset hostname user tadi ya teman-teman, yaitu secara GUI sama CLI. Nah, secara GUI itu teman-teman bisa klik IP ini, kemudian klik address. Nah, di sini secara default itu sudah ada IP addressnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan, yaitu teman-teman bisa klik tanda plus ini. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan IP addressnya 192.168.88.1. kemudian prefixnya /24. Jangan lupa ya teman-teman, prefixnya itu /24. Kemudian di sini saya interface-nya itu menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik apply, kemudian oke. Nah, secara otomatis IP tadi yang kita buat sudah tertambahkan ya teman-teman. Nah, untuk yang CLI itu sendiri itu bisa teman-teman bisa buka terminalnya. Kemudian teman-teman bisa klik Ctrl C dulu. Kemudian kita cek IP addressnya. Kemudian enter. Nah, di sini itu sudah ada IP address sama interface-nya ya teman-teman. Pada IP address 192.168.88.1/24 itu Ether 2 ya teman-teman, yang tadi kita buat. Nah, kemudian di sini kita coba interface print, kemudian enter. Nah, di sini yang sudah memiliki IP address itu hanya Ether 1 dan Ether 2 ya teman-teman. Nah, pada Ether 3 dan Ether 4 ini itu belum ada IP addressnya ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menambahkan IP address? Nah, teman-teman bisa tulis perintahnya, yaitu dengan IP address, kemudian enter, add address, masukkan IP yang mau ditambahkan, yaitu saya 192.168.6.6.1/24. Jangan lupa prefixnya ya teman-teman. Kemudian interface Ether 3, kemudian enter, kemudian kita print. Nah, di sini secara otomatis akan tertambahkan ya teman-teman IP address yang kita buat dengan cara CLI ya teman-teman, menggunakan terminal, yaitu di sini tadi 192.168.66.1/24 masuk ke Ether 3 ya teman-teman. Nah, kemudian bisa juga menghapus IP address ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menghapus IP address? Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah, yaitu remove number. Nah, di sini terserah teman-teman mau menghapus IP address nomor berapa dari 0, 1, dan 2. Nah, di sini saya akan menghapus yang nomor 2, yaitu remove number sama dengan 2, kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa print. Nah, secara otomatis yang nomor 2 atau number 2 ini itu terhapus ya teman-teman IP addressnya.
Nah, di sini juga kita bisa meng-disable dan men-enable IP address ya teman-teman. Teman-teman bisa klik IP yang ini ether 2. Nah, di sini kan ada tanda silang dan tanda checklist ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin meng-disable, teman-teman bisa klik tanda silang. Kemudian jika teman-teman ingin enable atau mengaktifkan kembali, teman-teman bisa klik checklist ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah diklik, kemudian bisa disilang. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian mau mengaktifkan ulang, teman-teman bisa checklist saja. Nah, ini itu secara GUI ya teman-teman caranya. Nah, gimana sih caranya yang CLI? Teman-teman bisa ke terminalnya dan teman-teman bisa langsung ketik print ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah untuk mendisable IP address-nya ya teman-teman. Caranya ketikkan perintah disable number sama dengan semisal 1. Kemudian teman-teman bisa enter, kemudian kita print. Nah, seperti itu. Nah, di sini pasti akan ada tanda silang ya teman-teman, artinya itu disable. Nah, bagaimana yang enable? Nah, caranya itu ketikkan perintah enable number sama dengan 1, kemudian enter, kita print. Kemudian enter. Nah, pasti akan kembali seperti mula ya teman-teman. Di sini tanda silangnya sudah hilang. Nah, di sini juga kita bisa menyeting IP address ya teman-teman. Nah, ketikkan saja perintah set 1 address sama dengan 192.168.44.1. Grafiknya jangan sampai lupa ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita print. Nah, di sini pasti berubah ya teman-teman. Yang tadinya pada number 1 ini kan 192.168.88.1/24 itu berubah menjadi 192.168.44.1/24. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita pada pembahasan yang kedua hanya itu saja. Mungkin kita bisa lanjut ke materi yang ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tricks about CLI ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas trik-trik yang gampang mengenai Winbox ya teman-teman. Nah, pada terminal ini di sini itu pada kita ingin masuk ke sistem, misal sistem. Nah, di sini itu bisa menggunakan slash ataupun tidak ya teman-teman, itu boleh. Semisal kita menggunakan slash system. Nah, jadi itu jika kita masuk ke sistem itu boleh menggunakan slash ataupun tidak ya teman-teman. Kemudian kita bisa tuliskan identity. Nah, jika teman-teman ingin kembali ke menu sebelumnya atau ke sistem, teman-teman bisa ketik titik 2 seperti ini. Dengan mudah dia akan kembali sendirinya ya teman-teman. Nah, seperti ini dia akan kembali ke sistem atau menu sebelumnya, sebelum identity. Nah, jadi seperti itu triknya. Kemudian jika teman-teman ingin kembali ke mode paling awal atau menu paling awal, teman-teman bisa klik saja, ketik saja slash, nanti dia akan kembali dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya teman-teman, menu paling awal. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian jika ada menu yang panjang tulisannya seperti contohnya interface. Nah, teman-teman
perlu menuliskan panjang, teman-teman di sini ada triknya, yaitu semisal contohnya interface. Nah, teman-teman tidak perlu tulis interface, cuman teman-teman butuh enter kemudian tab. Nah, secara otomatis akan tertulis sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman jika ingin melihat isi dari sistem, teman-teman tidak perlu di sini itu ada triknya ya teman-teman. Nah, contohnya di sini kita tulis sistem, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat isinya, yaitu dengan tanda tanya saja ya teman-teman. Nah, secara otomatis akan terlihat isi dari sistem, yaitu ada note, NTP, report, dan lain-lain ya teman-teman. Ada SSH, telnet ya teman-teman, seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin melihat dari isi history juga sama ya teman-teman. Teman-teman bisa tulis history, kemudian enter, kemudian bisa print. Nah, seperti ini ya teman-teman isi dari history, yaitu address, IP address ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang ketiga. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu IP service. Nah, di sini IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke router OS. Nah, dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Kemudian di sini ada juga IP service lab ya teman-teman, yaitu yang nanti kita akan melakukan disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kemudian merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Nah, kemudian di sini login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, langsung saja kita praktikkan. Nah, teman-teman bisa masuk ke Winbox, kemudian pilih yang IP, kemudian pilih service. Nah, di sini itu ada banyak port ya teman-teman. Ada API SSL, VTP, SSL, Telnet, Winbox, WWW, banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita matikan portnya kecuali SSH dan Winbox ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita tanda silang semuanya kecuali SSH dan Winbox. Ini enggak deh. Nah, setelah itu kita masuk ke CMD, kemudian kita tulis telnet, kemudian masukkan IP kita 192.168.200.149, kemudian enter. Nah, ternyata di sini itu tidak bisa ya teman-teman. Kenapa sih tidak bisa? Nah, dikarenakan itu di sini itu kita sudah mematikan semua portnya ya teman-teman. Jadi di sini itu tidak bisa atau valid. Nah, di sini kita akan mencoba merubah portnya pada SSH ini ya teman-teman. Di sini kita coba rubah dengan teman-teman bisa ini klik SSH, kemudian portnya itu kita ganti 9022 seperti ini, kemudian apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita bisa masuk ke putih ini. Sini kita masukkan IP kita 192.168.200.149. Nah, kemudian di sini kita masukkan portnya yaitu 9022.
Di sini masih utuh SSH. Nah, di sini kita open. Nah, seperti itu. Nanti di sini pasti akan ada tulisannya login ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian di sini kita akan mencoba juga pada Winbox, portnya itu akan dirubah menjadi 3000 ya teman-teman. 3000. Kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah itu kita bisa new Winbox ya teman-teman, atau login ulang. Kemudian di sini kita masukkan IP 192.168.200.149. Kemudian kita masukkan portnya tadi 3000. Nah, kemudian kita bisa connect. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan menyalakan semua portnya lagi seperti default kembali ya teman-teman. Di sini kita akan menyalakan kembali, yaitu dengan checklist seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini semuanya ya teman-teman. Nah, mungkin pada pembahasan yang keempat hanya itu saja. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu Router OS Login Management User ya teman-teman. Nah, di sini Router OS Login Management. Nah, Router OS ini login ke manajemen digunakan untuk mengatur siapa yang diizinkan login ke dalam router ya teman-teman. Kemudian untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Kemudian manajemen user dapat dilakukan dengan satu grup profil, mengelompokkan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Yang kedua, user itu merupakan login untuk username atau dan password dari suatu user. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, teman-teman bisa masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita bisa pilih sistem, kemudian user. Nah, di sini itu secara default user kita itu loginnya itu admin ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat user sendiri. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa buka tadi sistem, kemudian user. Nah, ini teman-teman bisa klik yang tanda plus ini. Kemudian di sini kita beri nama. Di sini itu opsional, teman-teman mau memberi nama apa terserah. Di sini saya akan memberi nama saya sendiri. Nah, kemudian pada grup ini itu kita pilih grupnya ini itu full ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masukkan password. Buat password yang mudah-mudah saja ya teman-teman. Di sini saya berikan passwordnya itu yang gampang diingat saja ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik apply, kemudian OK. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman user yang tadi kita buat. Nah, kemudian pada user yang baru ini itu kita checklist. Nah, pada yang admin ini itu kita disable ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa coba, yaitu dengan cara teman-teman login ulang Winbox atau klik new Winbox. Kemudian kita loginnya itu pakai nama baru ya teman-teman, yang tadi kita buat. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian connect.
Nah, sudah berhasil ya teman-teman, seperti ini. Nah, mungkin pada pembahasan yang kelima hanya itu saja. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam atau yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu grup ya teman-teman. Nah, di sini grup itu digunakan untuk memberi hak akses untuk user. By default terdapat 3 grup di MikroTik, yaitu full, read, dan read ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa membuat custom grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung praktekkan saja. Nah, teman-teman bisa buka Winbox-nya, kemudian teman-teman bisa masuk ke pilih yang sistem, kemudian user. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan klik tanda tambah ini. Di sini kita biarin kita ngikutin defaultnya saja, kemudian langsung saja kita apply, kemudian oke. Nah, setelah itu kita login ulang new Winbox, kemudian kita loginnya menggunakan user 1 ya teman-teman, kemudian connect. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jika kita klik menu IP kemudian address, itu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa merubah karena ini itu hanya read atau membaca saja ya teman-teman. Maka dari itu tidak bisa. Nah, jadi kita akan buat lagi ya teman-teman, yaitu dengan cara yang sama, tapi bedanya itu pada grupnya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan grupnya itu read ya teman-teman. Kemudian kita masukkan password yang gampang diingat saja ya teman-teman. Kemudian apply, oke. Nah, kemudian kita bisa new Winbox menggunakan user 2, masukkan passwordnya, kemudian connect. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa cek IP-nya. Nah, kita menggunakan read ini itu kita bisa menambahkan atau melakukan konfigurasi, tetapi kita tidak bisa mematikan atau menyalakan internet ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pada pembahasan yang ke-6 hanya itu saja. Nah, mungkin pada bab yang ke-6 ini hanya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.